Pemirsa Net TV, kunjungan resmi Presiden Joko Widodo di Amerika telah dimulai sejak hari Minggu lalu. Presiden beserta rombongan memiliki agenda yang cukup padat selama berada di Amerika. Sementara itu, bencana kabut asap di Indonesia terus memburuk. Dan dengan alasan tersebut, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mempersingkat kunjungannya di Amerika dan segera kembali ke tanah air. Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana beserta rombongan tiba Minggu siang di Landasan Udara Gabungan Andrews Air Force Base yang terletak di negara bagian Maryland, tidak jauh dari ibu kota Amerika, Washington, D.C. Presiden disambut Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Budi Bowo Leksono, sementara mewakili pemerintah Amerika, Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake dan Kepala Protokol Amerika Peter Selfridge. Selama di Washington D.C., Presiden Joko Widodo tinggal di Blair House, wisma khusus untuk tamu negara Amerika. Letaknya tak jauh dari Gedung Putih, kediaman Presiden Obama. Presiden dan Ibu Negara menyempatkan diri untuk bertemu dengan warga Indonesia yang telah menanti kedatangan rombongan di depan wisma Blair House. Rasanya tegang, terus gimana ya, seru gitu. Ketemu Presiden, oh my God. Rasanya kayak di Indonesia. Kangen sekali sama Pak Jokowi. Terima kasih mau kasih salam kepada kita. Menghampiri kita yang di sini. Setelah beristirahat sejenak, Presiden Jokowi melanjutkan agenda kunjungannya untuk bertemu dengan 1.250 warga Indonesia di Wisma Indonesia di Washington, D.C. Masyarakat rela antri sejak beberapa jam sebelumnya untuk bertemu dengan Presiden. Pertemuan hari Minggu itu merupakan kesempatan langka bagi masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan bagi Presiden untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya. Tantangan yang kita hadapi, yang dihadapi Indonesia, yang kalau kita lihat, saya kira hampir semua negara sekarang ini mengalami perlambatan ekonomi. Hari Senin, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Obama di Gedung Putih untuk membahas sejumlah agenda hubungan bilateral. Good afternoon, everybody. Selamat siang. It is a great pleasure to welcome President Widodo to the Oval Office along with his delegation. It is a useful occasion for us to emphasize the strength of the bilateral relationship between two of the world's largest democracies. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Barack Obama yang telah menerima saya dan delegasi dengan sangat baik, dan Indonesia menyambut baik strategic partnership, dan ini menunjukkan sebuah simbol peningkatan kerjasama Indonesia dan Amerika. Pertemuan kedua pemimpin ini semakin mempererat kemitraan komprehensif yang telah terjalin antara kedua negara. Senin pagi pukul 10.30 waktu setempat, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mempersingkat lawatannya ke Amerika untuk segera kembali ke tanah air. Presiden Joko Widodo berbicara melalui telepon untuk berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Blair House. Saya memutuskan untuk membatalkan perjalanan saya ke West Coast, ke Pantai Barat, dan akan langsung kembali ke Indonesia dan mungkin nanti langsung meluncur ke Sumsel. Meskipun Presiden Joko Widodo kembali ke tanah air, beberapa menteri yang ikut dalam rombongan Presiden akan tetap melanjutkan perjalanan ke San Francisco. Saya tugaskan menteri-menteri yang terkait dengan ini, yaitu Menteri Menkom Info, Menteri Perdagangan, kemudian Kepala BKPM, dan Kepala Ekonomi Kreatif untuk meneruskan ke West Coast. Meskipun mempersingkat kunjungannya selama berada di Amerika dengan membatalkan kunjungan ke San Francisco, Presiden Joko Widodo beserta rombongan tetap menjalankan agenda sesuai rencana selama di Washington, D.C. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana direncanakan akan bertolak Selasa sore dari Washington, D.C. tanggal 27 Oktober dan diperkirakan tiba di tanah air hari Kamis. Saya Ian Umar untuk Net TV dari VOA Washington, D.C.
Malang Kabupaten. Ya, lantas seberapa urgen lawatan ini dan dampaknya untuk Indonesia? Untuk itu kami akan membahasnya bersama dengan politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari. Selamat pagi Mbak Eva. Pagi. Dan juga di sebelahnya sudah ada peneliti senior LIPI Mbak Siti Zuhro. Selamat pagi Mbak Siti. Pagi. Ya, kalau misalnya kita boleh menelisik sebetulnya lawatan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat ini seberapa urgen? Mungkin dari Mbak Eva dulu. Mau yang formal material. Begini, bahwa ini sudah direncanakan lama ya, dan bahkan diagendakan untuk berpidato di Kongres dan seterusnya. Yang paling penting adalah menjaga geopolitik kita ya. Setelah kita diramaikan mendekat ke Cina, maka kita bergerak ke sana untuk memainkan politik bebas aktif dan juga jangan sampai dikonotasikan atau dipersepsikan bahwa bebas aktif kita terganggu hanya karena kedekatan kita dengan Cina, dan saya pikir ini penting secara politis ya untuk menjaga perimbangan seperti itu. Tapi secara material maka bisa dilihat output ya. Output dari kunjungan ini sudah tercapai 20 rencana investasi 20 miliar US dollar juga sudah tercapai, dan juga beberapa keinginan, karena saya dulu koordinator dari relawan ya, mereka sangat ingin untuk ketemu Pak Jokowi. Jadi banyak hal yang bisa diselesaikan dari kunjungan yang singkat tersebut ya, baik kepentingan sifatnya politis, hubungan relasi antar negara, maupun yang kemudian sifatnya ekonomis, plus untuk berbincang-bincang dengan teman-teman yang berada Indonesia diaspora ya, dan diaspora berperan sangat penting juga selama persiapan ini juga. Saya melihat itu yang 3 hal itu dicapai dalam waktu yang pendek. Baik, seberapa urgen Mbak Siti? Ya, teks yang disampaikan oleh Bu Eva tadi itu memang kan bukan ujuk-ujuk ya untuk kunjungan itu. Ada semacam planning lama. Tapi menurut saya konteks juga sangat perlu. Dalam arti bahwa wajah Indonesia ini untuk politik luar negerinya sangat dipengaruhi oleh domestik. Kalau wajah domestiknya itu kabut, wajah domestiknya ini sesak nafas, itu yang harus diselesaikan dulu. Jadi menurut saya ini tentu sebagai warga negara, Presiden waktu itu menurut saya lebih baik tidak berangkat sama sekali daripada berkunjung lalu juga nggak selesai. Jadi ada hal yang urgent. Ini bukan hanya sekedar fenomena yang sepele, ini fenomena serius karena sudah berlama-lama, sekitar lebih berbulan kan gitu, pindah dari satu tempat ke tempat, kebakaran dan asapnya, dampaknya sangat buruk ya terhadap masyarakat lokal. Ini yang harus diselesaikan dulu. Apapun wajah kita di luar itu sangat ditentukan oleh wajah kita di dalam. Baik, lantas kalau misalnya begitu ya, memang Presiden akhirnya sama sekali membatalkan kunjungan ke Amerika Serikat. Tapi kan kita juga tahu bahwa negara-negara itu biasanya orientasinya selalu ke Amerika Serikat gitu, kiblatnya. Pokoknya when America is happy then everything is okay, right? Nah kalau misalnya tidak pergi, apa kira-kira dampaknya kepada Indonesia di mata Amerika? Menurut saya negara sebesar Amerika, apalagi presidennya pernah tinggal di Jakarta, dengan kondisi kita ini negara berkembang ya, permasalahan yang kita hadapi luar biasa. Pasca pemilu sampai sekarang kita akan menghadapi lagi pilkada serentak di 269 daerah, itu bukan pekerjaannya rumah yang mudah. Sementara daerah-daerah yang akan melakukan pilkada ini sedang diselimuti asap. Asap ini sudah sampai kebakaran hutan sampai di Papua. Jadi menurut saya ini isu serius, genting kita itu. Lah, kegentingan itu yang harus disampaikan. Jadi ini mungkin sudah ada planning yang luar biasa, udah fix gitu ya dan sebagainya. Tapi menjadi kurang relevan dibandingkan ada nyawa-nyawa yang sedang terancam di Indonesia. Jadi empati dari pemerintah, apalagi ini pemerintahan baru ya 1 tahun, itu yang harus ditunjukkan. Oke, Anda mau menanggapi Mbak Eva? Begini, bukan berarti ketika Presiden berkunjung ke Amerika terus kemudian upaya untuk memadamkan kebakaran berhenti. Kalau dalam politik itu ada isu momentum ya. Dan momentum itu yang harus digarap oleh pemerintah, di mana kepentingan domestik maupun kepentingan luar negeri harus dilakukan secara simultan. Dan agenda berjalan ya, 4 menteri masih jalan, kemudian yang paling penting adalah fokus kepada output saya pikir ya. Output dari kunjungan itu yang tadi saya bilang formal maupun material bisa dilakukan, dan Presiden menunjukkan empati dan concern-nya ketika memperpendek dan menyerahkan kelanjutan dari agenda-agenda itu kepada 4 menteri, sementara Presiden balik kembali ke sini. Tapi selama Presiden berkunjung,
Pak Luhut kan menjadi komando, bahkan 5 menteri ya dibawa ke Sumatera dan Jambi untuk menyelesaikan persoalan. Jadi kalau melihat bobotnya sama-sama berimbang ya, upaya di dalam negeri dilakukan secara serius di bawah komando Menko Polhukam melibatkan 4 menteri, yang ke luar negeri juga 4 menteri dan juga semua pasukan. Dan yang paling penting adalah memanfaatkan momentum dan jangan sampai ada opportunity loss ya, karena sudah disiapkan. Dan saya pikir 243 triliun itu sesuatu yang serius ketika kita lagi under pressure untuk memasukkan duit untuk manufaktur, infrastruktur, dan juga power yang penting. Dan itu yang kita salah satu dari 16 deal yang sudah dilakukan oleh Presiden 3 daerah itu. Ini penting juga untuk shifting dari investasi Amerika yang walaupun masih ketiga ya di bawah Singapura, untuk memastikan bahwa arah dari investasi dari Amerika sekarang masuk ke hal-hal yang substansial, bukan hanya tambang aja. Kemarin kan tambang 90% itu ada di tambang dan sekarang sudah masuk ke manufaktur dan juga energi gitu. Jadi ini sesuatu yang penting dan sesuai dengan agenda domestik kita. Jadi ke sana bukan untuk kemudian merubah agenda, enggak. Jadi bagaimana mengarahkan investasi untuk sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri. Oke, baik. Mbak Siti, mungkin Anda juga bisa memberi tanggapan terkait dengan investasi. Tadi kan memang kan jumlahnya sangat luar biasa gitu ya, sekitar 200 ke atas lebih triliun tuh uang nanti akan ke Indonesia. Sepertiga dari investasi itu butuh prakondisi. Jadi butuh persyaratan. Ada persyaratan atau prakondisi yang diperlukan sehingga investor itu berbondong-bondong datang. Tidak hanya regulasi gitu ya, tapi ada kepastian hukum, ada kepastian cuaca, ya, lingkungan, kebersihan lingkungan dan sebagainya. Menurut saya tidak hanya regulasi atau undang-undang investasinya dimudahkan, itu sudah terjadi di eranya Pak SBY. Jangan lupa kita sangat kritis terhadap Pak SBY yang suka pergi ke luar negeri dalam keadaan Indonesia juga butuh. Ini kemana kan gitu. Hal yang sama juga ditanya jadi terhadap Pak Jokowi ini, termasuk bahwa politik itu adalah momentum. Sama, momentum ini luar biasa di Indonesia. Jadi akan ada image yang kurang positif ya terhadap pemimpin karena ini pilpres langsung. Ada konsekuensi logis pilpres langsung itu ya memang langsung antara pemimpin dan yang dipimpin itu ada komunikasi politik yang memang dekat gitu. Kecuali dipilihnya melalui MPR. Nah, konsekuensi logis ini yang harus gitu ya dijaga. Sementara Pak Jokowi belum membuktikan ekonomi recovery-nya itu secara konkret, katakan seperti itu. Oleh karena itu ada politik pencitraan yang dijaga, yaitu ada empati, ada perasaan yang sangat concern. Karena kita tahu Menko Polhukam dan menteri-menteri terkait di bawah Kementerian Menko Polhukam juga sangat concern. Kita tahu. Tapi rakyat itu memilih RI1 dan RI2 bukan Pak Menko Polhukam gitu. Lah itu yang ada dampak-dampak psikologis politik yang tersendiri ya, yang menurut saya Bu Eva sudah lebih paham dari saya karena beliau politisi. Nah itu yang harus dijaga dalam keadaan public trust yang Pak Jokowi saat ini kan sudah menurun dari 50-an menjadi hanya 40-an sekian dan sebagainya. Nah itu yang kita jaga jangan sampai merosot. Baik, tadi mau mengambil kata sedikit dari kata Mbak Siti yaitu pencitraan. Ada juga yang beranggapan di luar begitu Mbak Eva bahwa oh ini jangan-jangan ketika menerima telepon dari Pak Luhut dan sebagainya ini merupakan pencitraan untuk mengambil hati rakyat kembali gitu karena Presiden memotong tripnya demi kembali untuk mengatasi kabut asap. Tanggapan Anda Mbak Eva? Pengetahuan saya Pak Jokowi bukan tipe untuk mau dandan, mau berbedak seperti itu, tapi kerja itu dia buktikan. Bahkan sebelum berangkat pun beliau lembur ya sampai malam dan juga selama sebelum berangkat pun bagaimana komitmen beliau untuk sampai masuk kepada hutan-hutan yang terbakar juga sudah bisa dilihat. Jadi saya melihat ini konsisten saja dan nyambunglah concern beliau kepada masalah asap ini dan salah satu deal adalah juga terkait dengan climate change ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya ekonomi saja tapi juga kita gembira mudah-mudahan di masa yang akan datang tidak terulang lagi asap-asap seperti ini berlangsung ya. Dan kita melihat bahwa Pak Jokowi serius sekali untuk menyelesaikan asap ini bahkan ketika di luar negeri pun memantau terus-menerus dan beliau akhirnya memutuskan untuk kembali. Tetapi balik lagi lihat outputnya.
dari kunjungan itu. Apakah itu penceritaan atau enggak, itu kan lihat outputnya ya. Dan mudah-mudahan dampaknya bisa dikontrol setelah kita berhasil sampai kepada output tersebut. Baik, ini bicara mengenai climate change, singkat saja Mbak Siti, kan nanti Presiden ini rencananya memang ada trip ke luar negeri lagi, ada ke Turki Antalya, kemudian ada lagi ke Paris untuk KTT climate change. Baiknya apakah Presiden tetap pergi atau tidak untuk sekarang? Ya, menurut saya karena banyak yang sudah katakan ya, melakukan protes, menyampaikan gitu ya pendapatnya, karena ini demokrasi, kita boleh menyampaikan itu sebagai bagian dari tanggung jawab ya sebagai warga negara, tidak hanya memilih ketika pemilu atau pilkada. Hak politik kita itu panjang, yaitu bagaimana mengawal sampai proses kebijakan publik itu juga ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kalaupun gitu ya ke depan melakukan ini, berikan komunikasi politik yang proper dengan publik, yaitu adakah ke depan roadmap untuk tadi itu menyelesaikan kasus asap ini, masalah asap ini, dan tentunya ada tenggang waktu atau target waktu yang terukur, yang konkret, sehingga mungkin dalam seminggu 2 minggu ke depan itu apa yang dilakukan, dan mungkin sebulan sudah clear atau bagaimana kan gitu. Lah itu sampaikan kepada masyarakat supaya kita tidak dipanggang dengan isu-isu lah. Lagi-lagi menurut saya dalam politik ya, apalagi Pak Jokowi juga politisi gitu, jamak ya kalau beliau ini melakukan politik pencitraan. Jadi tidak ada masalah, tapi menjadi masalah kalau ada pemimpin yang melakukan kebohongan publik itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Siti dan juga Mbak Eva sudah hadir di sini, dan berikutnya kami masih akan menghadirkan informasi terkait dengan Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda, kita akan saksikan betapa pemuda Indonesia ini berprestasi di kancah internasional. Saksikan informasinya setelah jeda.